Oke, kita mulai. Oke, selamat malam semuanya. Gimana sehat? Tentunya sehat ya. Makanya ada di sini ya. Hai, Bang Mohdi. Sip. Oke, topik Malam kali ini semua. teman-teman semuanya, kita sebenarnya topiknya tentang ada gambar ya situ ya. Ada gambar topeng ya. Nah, di situ sebenarnya membahas sesuatu yang kalaupun kita tidak jadi sesuatu yang mungkin dinilai orang ya atau yang diinginkan oleh orang lain, kita sebenarnya mau jadi siapa sih gitu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sama Coach Vena. Silakan Oke, Coach Vena. terima kasih. Jadi tiba-tiba ini pop up karena pertanyaan dari Bu Lili. Jadi Bu Lili itu kemarin Oh, berkontribusi untuk bertanya oke. sesuatu, and then kemudian muncullah pertanyaan ini. Ya, Oke. jadi thank you juga sama Bu Lili untuk kontribusinya dengan question. Ketika Ibu Lili bertanya, sehingga memungkinkan orang yang lain juga memiliki kemungkinan yang berbeda. Jadi misalkan contoh kita stuck. Ketika kita tidak bertanya, sedangkan banyak orang di sekitar kita juga yang stucknya di area yang sama. Tapi ketika ada seseorang yang berani bertanya, kemungkinan terbuka. Ya. Sehingga memungkinkan yang lain gitu kan, yang dengar atau yang sekarang dengar ataupun yang nanti, kebuka juga sama. Possibility-nya kebuka. Jadi nggak stuck. Oke, jadi pertama, bersediakah kamu mengenalin bahwa ketika kamu memilih lebih, tanpa sadar, kita membuat universe di sekitar kita juga change. Bukan hanya ikut kelas, tapi ketika kamu milih lebih, possibility yang lain juga jadi change. Ya, mau dalam bisnis kayak dalam apapun gitu ya. Jadi seorang ada yang memulai aja satu, tak misalkan bisnis A gitu ya. Dan semuanya melihat, oh ya ada potensi, dan mereka menjalankan kan. Nah, sama gitu ya. Dengan question, ketika kita ada sesuatu yang stuck, kita nggak paham atau ada mau sesuatu yang kita ingin ubah, begitu kita bertanya, memungkinkan semua orang juga terbuka yang stuck tadi. Oke, Ya. jadi makanya saya bilang ini pertanyaannya justru Bu Lili bertanya pada saya dan saya thank you untuk pertanyaan tersebut sehingga saya bisa men-sharingkan sesuatu di sini. Oke. Mungkin Bu Lili mau memulai sedikit. Silakan Bu Lili. Ini historinya gimana nih? Kronologisnya sampai akhirnya keluar topik ini. Yes. Halo, Kak Svena, Kusani. Ya. Ya, yang pertanyaan kemarin, Kos ya, Ya. yang tentang saya menangis itu ya. Ya. Tentang kenapa Ibu masih terperangkap di itu lagi gitu kan? Ibu Ya, tanya. saya suka menangis kalau melihat cerita sedih, cerita yang tersiksa, misalnya. Saya sampai kadang-kadang nangis terseduh-seduh gitu. Mhm. Itu yang membuat saya sedih. Ya. Oke, thank you. Jadi pertanyaan saya untuk teman-teman semua, teman-teman melihat diri teman-teman itu seperti apa? Kayak Bu Lili kan dia melihat diri dia, oh dia seorang yang tersentuh, seorang yang empat gitu ya. Oke ya, ini baru yang pertama nih, ini baru lapisannya pertama. Nah, saya bertanya sama teman-teman, kalau teman-teman boleh menulis sesuatu tentang dirimu, who you are, siapa kamu yang muncul? Ya, saya seorang titik-titik, saya seorang titik-titik gitu ya. Bisa beberapa lapis ya. Iya, bisa beberapa lapis. Ini lapisan pertama Bu Lili ya. Dia ketika melihat orang, dia selalu tersentuh dan nangis. Oke, Jenny mau tulis? Jenny, who you are? Sekarang dia TikTokers. TikToker. Yang muncul money maker. Money makers. Oke, Mbak Titit. Suaranya. Mungkin Bang Modi atau teman-teman yang lain silakan aja diketik. Mungkin ada sesuatu yang menarik yang bisa saya juga bisa gali dari situ. Ide. Bang Modi orang yang memiliki banyak ide gitu maksudnya. Oke, terus Ya, apalagi karena Mbak Titin juga kemarin juga ada sesi sama saya, jadi who you are Mbak Titin? Enggak kok. Titin Ya. tadi posting share nih ke temen tentang penyanyi topeng gitu.
Pas saya buka grup, buka Facebook, kaget Kak Vena juga posting tentang ada topeng terkoneksi. Oke, so Mbak Titin, who you are? Jadi kalau ditanya kamu tuh siapa, yang muncul aja ya, bukan ide, bukan yang bagus atau apa, yang tiba-tiba pop muncul ketika saya tanya who you are. Yang pop muncul langsung. Saya adalah orang yang titik-titik-titik. Terluka. Oke, cool. Ya. Kalau Mbak Lili, Bu Lili tadi kan bilang bahwa saya seorang yang empat, saya suka nangis-nangis gitu kali ngeliat orang sedih gitu kan, Mbak Titin juga. Oke. So pertanyaan saya, apa yang kamu suka? Tersakiti. Ya, ketika Mbak Titin bilang saya seorang yang tersakitin, apa yang kamu suka? Sesuatu yang berulang itu ada sesuatu yang dimana kita suka. Apa yang kamu suka dengan menjadi tersakitin? Aku terpola gini kok. Kayaknya gini, ketika aku dijatuhkan, direndahkan gitu ya. Terus aku bilang gini dari dulu gitu ya. Ya udah, lu gini, gue tengok aja, gue buktiin gitu loh Kak. Jadi kayak bola bekel itu, saya punya pemikiran dulu ya, tertanam itu. Saya dijatuhkan, direndahkan, disakiti, sekarang saya akan melejit lebih tinggi. Pokoknya konsep bola bekel gitu. Oke, so dapat ya programnya ya. So that's why kenapa kamu menarik untuk disakitin. Jadi jangan menangis. Iya. Lemparin bola bekel ke Mbak Titin. Baru sadar ya Kak. Baru sadar kan? Itu, iya. Ya, sehingga tanpa sadar kamu menarik gitu kan. Ketika kamu memiliki satu belief, your belief menciptakan realitamu, point of view-mu menciptakan realitamu. Jadi ketika kamu bilang, hey, saya seperti bola bekel, gimana saya lebih baik? And then dikasih lah untuk kamu jatuh dulu ke bawah untuk naik. Oke? So Tuhan nggak pernah salah ngasih. Iya, benar ya. By order. Sesuai dengan orderan. Masa pesannya jengkol, keluarnya tahu, kan nggak mungkin. Aduh, baru sadar. Oke, ya. Oke. Nah, ketika kamu bilang semakin saya tersakitin, semakin saya bisa membuktikan saya kuat, yang terjadi adalah itu. Jadi kamu menarik relasi, keuangan, tubuh, kesehatan, segala sesuatu itu yang sakit. Oke, seberapa banyak dari kita suka pain? Menyukai rasa sakit, ya kan? Oke, dan untuk naik apakah harus pain? Enggak. Oke, so apakah itu works buat kamu, Mbak Titin? Selama ini kan iya. Kalau dia masih main bola bekel enak sih nggak apa-apa, biarin aja Coach Dani. Selama ini kan works. Iya, sama ini bekerja gitu Pak. Tapi tidak asik. Mbak Titin waktu itu pernah sesi sama saya berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu kan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, 2020, 21, 22, and then kamu kejadian yang sama. Polanya sama. Makanya aku bilang, apa yang kamu suka? Iya ya, Coach. Padahal topiknya ini juga dulu ya. Yes, tapi topiknya sama. Ya, saya nggak mau ngeliat orangnya atau apa, tapi topiknya sama, ujungnya disakitin. Begitu disakitin, kamu langsung melejit. 21, 22, dan saya ngeliat Facebook kamu, tim kamu udah berapa banyak orang tim kamu? 1.400? Yang jelas 3 bulan berturut-turut top 1 Indonesia dengan ini untuk 2.000. Oke, so apakah untuk kamu naik level lagi, kamu perlu disakitin untuk naik level lagi? Nggak mau. Iya. Mbak Titin, semangat disakitin. Aduh, saya malam pengen sembuh nih, Coach. Aduh, kenapa harus saya berepot-repot harus gini gitu. Ya, karena Tuhan memberikan sesuai perannya. Ketika kamu bilang, hey, peran aku disakitin, ketika disakitin aku kayak bola bekel melejit, dan Tuhan memberikan kamu semua, orang-orang yang dekat sama kamu, untuk membuat kamu tersakitin, sampai di titik di mana kamu bisa melejit lagi. Liring dong, Coach. Nggak usah, kan kamu suka. Intinya timnya berkembang. Oke, so everything there is yang dimana kita membeli semua kebohongan dari realita ini. Oh, seberapa banyak kita mempertahankan, bukan hanya membeli. Mbak Titin dari kemarin kan saya bilang, Mbak Titin choose more, tapi Mbak Titin masih mempertahankan. Seberapa banyak kamu mempertahankan, tidak ingin mengubah, padahal saya udah undang kamu dari 2020. Iya.
Tapi kamu mempertahankan untuk tidak mengubah program itu unconscious. Saya nggak mengatakan tentang sadar ya, semua orang mau berubah, tapi unconscious, berapa banyak dari kita mempertahankan dan membuat itu tetap ada. Kita mempertahankan realita yang rasa sakit karena kita menyukai rasa sakit dan kita mempertahankan itu yang dibilang blocking, limitasi, yang dibilang zona aman karena kamu terbiasa dengan zona disakitin untuk melejit. Begitu ada perubahan, kamu merasa aku nggak kenal, what is that? Itu yang dibilang zona nyaman karena kita sudah terbiasa dengan rasa sakit. Kita sudah membangun muscle, otot sakit kayak fitness. Kalau nggak sakit, ototnya nggak muncul. Kamu perlu menyakitin dulu untuk muncul, oke ya? Dan akhirnya ketika ada sesuatu yang mudah, no, nanti nggak kebentuk ototnya, gitu kan? Dan kamu nggak tahu bagaimana membentuknya, oke? So, semuanya itu yang dimana kita mempertahankan dan membuat itu tetap ada dan mendedikasikan seluruh hidup kita untuk mempertahankan itu ada. Untuk mempertahankan rasa sakit ada untuk supaya kita naik kelas, bersediakah semuanya dihancurkan, tidak dibentuk lagi. Yes. Dan satu keliling ini itu bisa tanya, ketika saya sekali bukan berarti itu langsung hilang, cek energinya. Perlu 100 kah? 200, 300, 400, 500. Jadi bukan satu keliling itu langsung hilang, tapi energinya kan kita perlu jujur. Apakah aku masih mempertahankan, mendedikasikan, berkomitmen, mempertahankan, mendedikasikan, dan menanamkan supaya realita ini ada tetap di dalam diri kita. Iya, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian, udah sakit, nangis kata saya, kalau enaknya lupa sama saya, Mbak Titin, gue kasih bola bekel banyakan. Udah sakit baru ingat Coach Vena lagi. Iya, aduh. Jadi saya coach yang apa ya? Jangan-jangan saya memiliki coach. Oke, so semua itu gitu ya. Oke, bersediakah sekali lagi untuk dimana kita mempertahankan, mendedikasikan, berkomitmen untuk membuat realita ini, realita yang kamu bilang sakit dulu baru kamu bisa bahagia kemudian, sakit dulu baru bisa melejit, bersediakan untuk dihancurkan, tidak diciptakan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Right, wrong with that, Papa, financial advice. Pertanyaannya sama ke teman-teman semua, bukan hanya ke Mbak Titin dan ke Bu Lili. Tadi kan teman-teman bilang, saya sex killers, saya SpongeBob, gitu kan. Ketika kamu bukanlah yang kamu tulis, atau ada yang tulis juga victim, ketika kamu bukan apa yang kamu tulis, dan kamu menjadi apa? Ketika Bu Lili, kalau nggak nangis-nangis, gitu kan, jika Bu Lili tidak nangis-nangis, kalau ngelihat orang sedih, so, who you are? Why? Kamu siapa? Dan apa yang hilang? Ketika kamu bukan korban, apa yang hilang? Sehingga kamu mempertahankan. Jadi kamu tidak mau kehilangan ini menjadi korban. Kayak contoh Mbak Ratna gitu ya. Misalkan kamu tidak mau kehilangan untuk menjadi korban. Ketika kamu kehilangan korban, kamu tuh siapa? Yuk Mbak Ratna. Jawab. Tadi ini sih pas waktu Bu Lili bilang nangis-nangis itu langsung ke pop up-nya victim gitu sih Coach. Yes. Oke, so apakah kamu merasa ada energetically yang sama kayak S? Kayaknya sih ada sih. Agak. So itu kan yang pop up muncul. Maksudnya apa tuh buat Bu Ratna? Buat Mbak Rana itu apa ketika muncul victim? Maksudnya tuh kalau kita seperti itu kan kita merasa kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Oke ya, kayak tadi Bu Lili. Sebenarnya Bu Lili udah ngejawab saya waktu lagi di WhatsApp karena saya sempat fasilitasi gitu Bu Lili. Apa yang akan hilang ketika kamu tidak nangis-nangis? Oke, ketika kamu nangis-nangis, memberikan perhatian, apa yang kamu dapatkan? Nah, jadi Bu Lili bilang mendapatkan. Share. Silakan di-share. Dan apa yang hilang? Boleh Bu Lili untuk share? Jadi keuntungannya apa sih gitu bahasanya yang bisa gampang mudah dimengerti? Apa yang diuntungkan dengan kamu nangis-nangis? Ya. Sehingga kamu suka untuk menjadi empat. Oke. Bu Lili mungkin suaranya di ini.
Ya, bukan siapa-siapa lonely. Hmm. Tapi saya lupa tadi, udah hilang. Ya, ketika kamu nangis-nangis, apa yang kamu senangin dengan kamu nangis-nangis ketika melihat kesedihan orang? Saya pengen jadi pahlawan, pengen nolong dia. Ya, pengen jadi pahlawan, oke ya, ingin disenangin, ingin jadi pahlawan, gitu ya. Lalu apa yang hilang ketika Ibu Lili nggak nangis? Nggak merasa jadi pahlawan. Yes, oke. And then yang tadi disebut sini, bukan siapa-siapa, perasaannya lonely. Jadi saya harus jadi pahlawan supaya ada orang yang suka sama saya. Wow. Betul. Oke ya. Jadi saya nangis, saya empat supaya gitu kan. Ketika Ibu Ya. nangis, empat supaya Ibu menjadi pahlawan dan disenangin sama orang. Iya, semua orang. Oke, ketika kamu tidak empat, kamu takut tanda kutip tidak disenangin orang, tidak ada orang dan takut kesepian. Yes. Wow. Oke, ya. So pertanyaan saya adalah so seberapa banyak kita membutuhkan orang menyukai kita untuk pada akhirnya kita menyukai diri kita. Jadi kita melakukan semuanya agar orang menyukai kita. Ketika orang menyukai kita, kita baru menyukai diri kita. Banyak banget. Banyak sekali. Dapat ya? Jadi kamu membutuhkan pengakuan orang. Jadi tanpa sadar kita tidak menyukai diri kita, sehingga kita melakukan apapun supaya orang suka sama kita, untuk pada akhirnya kita menyukai diri kita. Semuanya bersediakan untuk dihancurkan, tidak dibentuk lagi. Ya. Right, wrong, display, pokok, short voice, Jadi kamu akan melakukan apapun untuk supaya orang menyukai diri kita, ya kan? Astagfirullah. Beri. Ketika orang menyukai kita, baru pada akhirnya, oh ada sisi baiknya aku. Ya. Betul. Oke, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, ini lapisannya berikutnya. Kacamata siapa yang kita pakai untuk selalu tidak menyukai diri kita? Kacamata siapa yang kita pakai untuk kita tidak menyukai diri kita? Mom, orang lain. Oke, ya. Bersediakah kacamatanya itu dilepasin? Karena mungkin tanpa sadar orang tua kita melihat diri dia dengan menjudge diri dia sendiri, dia tidak suka sama diri dia, sehingga dia kehilangan diri dia. Dia perlu mengorbankan diri dia, gitu kan, untuk orang lain, untuk supaya dia bisa menyukai dia. Ya, so underneath di sini adalah seberapa banyak judgment yang kita letakkan pada diri kita, karena kita tidak suka pada diri kita, sehingga kita mengorbankan diri kita untuk supaya orang itu suka sama kita. Dan ketika orang itu suka, baru kita suka. Dan yang menariknya, orang itu tidak suka sama kita. Seberapa pun kita lakukan, sehingga kita tidak pernah suka sama diri kita. Semuanya itu right, wrong, with bad, above, online, short, boys, beyond. Oke, ya. So, aku pikir ini adalah salah satu yang inti akar di mana kita kehilangan diri kita. Karena kita akan mengorbankan diri kita melakukan apapun untuk supaya orang lain menyukai kita. Tapi pada akhirnya sebenarnya pertanyaan saya, kita melakukan untuk orang itu atau sebenarnya kita melakukan untuk diri kita? Untuk diri kita. Ujungnya sebenarnya untuk diri kita. Karena kita nggak suka sama diri kita. Oke. Tapi kamu muter-muter. Jadi saya tidak menyukai saya harus memberikan sesuatu pada Coach Dani untuk Coach Dani menyukai saya, sampai pada akhir aku bisa suka sama diriku sendiri. Kalau nggak drama nggak seru, Coach. Ya, so bukan artinya saya tidak menyukai Coach Dani atau tidak melakukan apapun. Bagaimana jika kita memasukkan diri kita dulu? Oke, include. Kalau ini tadi di exclude. Oke ya. Oke, kalau misalkan teman-teman yang tahu 10K include termasuk diri kita. Sometimes kita menyukai orang lain, tapi kita lupa untuk include diri kita sendiri. Untuk menyukai diri kita juga, gitu ya. Jadi kita hanya menyukai orang. Saya nggak bilang itu salah untuk menyukai orang, no. Tapi start kamu menyukai diri kamu dulu. Dan kamu bisa menyukai orang juga.
Tapi tanpa ada kebutuhan untuk supaya orang itu suka sama kamu. Kamu suka ya seperti kamu ngeliat animal suka sama kamu ya apa adanya, tanpa ada kebutuhan untuk diakuin, tanda kutip itu ya, tanpa ada kebutuhan untuk diakuin. Sama kalau kita ngelihat hewan, kita ngelihat tanaman, itu kan just like sama-sama berkontribusi. Karena pohon kan tidak menjudge diri dia. Aduh, aku gemuk ya, aku kurang tinggi ya, kurang cantik ya, daunnya kurang gitu kan. Terus ada yang gugur gitu kan, aduh udah tua gitu kan. Atau pohon keriput gitu. They don't have judgment. Ya, sehingga dia bisa berkontribusi sama kita. Ketika kita di alam, akhirnya enak gitu, gitu, enak, asik gitu ya. So, aku pikir ini salah satu topik yang kita kembali lagi untuk melihat yang bukan melihat yang kurang, bukan melihat yang salah, tapi apa yang selama ini aku tidak lihat tentang diriku yang dimana aku start untuk stop menjudge. Ketika kita stop menjudge, kita melihat keindahan kita. Dan ketika kamu bisa melihat diri kamu tanpa ada judgment aja atau berkurang judgmentnya, kita adalah hadiah buat di planet ini. Ya, jika ada yang mau tanya, silakan satu question lagi. Ya, saya mungkin ada pop up aja yang ketika Kospina tadi menyampaikan sesuatu yang ya di luaran sana tuh banyak banget ya yang mengidolakan seseorang atau mengikuti sebuah kelompok hanya untuk diterima oleh orang lain gitu. Ya. Atau di kelompok tersebut gitu ya. Jadi kalau nggak ngikut atau tidak mengidolakan gitu kan, itu eksistensinya kayak nggak ada gitu kan. Itu juga salah satu ini ya, hilangnya jati diri kita ya, Coach. Ya. Yang tadi sebenarnya kita kehilangan diri kita sehingga kita membutuhkan. Oke, so pertanyaannya lagi kalau misalkan lebih dalam gitu ya, Bu Lili itu sebenarnya kita ingin diakui oleh siapa sih? Bu Lili. Ya, dan teman-teman. Oke, dan teman-teman. Teman-teman ya. Ya, so true. Pertanyaan buat teman-teman juga. Ya, true. Sebenarnya kita ingin diakui oleh siapa? Pengen diperhatiin sama orang tua. Ya, ya. Oke, so ketika kecil mungkin tanpa sadar kita ingin diperhatikan, sejak itu kita selalu mencari orang untuk yang bisa memperhatikan kita, dan walaupun kita dapat, kita nggak pernah merasa dapat karena energetically adalah selalu seeking, selalu mencari. Oke, ya. Ketika orang tua kita tidak bisa mencintai diri, bagaimana dia bisa mencintai anaknya secara energetically? Ya, konflik. Karena orang tuanya nggak bisa mencintai diri dia. Kita ngerasa getarannya. Bukan berarti orang tua nggak sayang, nggak cinta ya. Akhirnya jadi konflik antara dia mencintai kita dan kita menerima energi bahwa dia tidak mencintai diri dia, dan kita pikir kita yang tidak mencintai diri kita. Dan kita selalu mencari, gitu ya, mencari sesuatu untuk memenuhi kekurangan yang dimana kita pikir kita kurang tentang cinta itu sendiri. Oke ya. Thank you Bu Lili. Tuh Bu Lili udah makin keren, Coach Jani. Langsung cepet dia dapat. Kalau dulu nggak ngerti gitu. Tadi kirim lagi. Tadi dengar coding, keluar kirim lagi. Ya kan, oke ya. Ojanya langsung ceria, langsung berbeda dan amazing. Ya, thank you Bu Lili. Yes. Oke, so itu yang tadi aku bilang, kita secara energetically menerima energi dari orang tua yang dimana dia mungkin tidak 100% menyukai diri dia, dan kemudian kita bawa, kita ambil, dan kita pakai untuk kita jalankan dalam kehidupan, menciptakan kehidupan, jadi selalu mencari. Oke, bersediakah semuanya ini, gitu kan, yang dimana kita merasa ingin diakuin, dikembalikan kepada pemiliknya sebelum kita menjadikan itu milik kita. Yang tidak mengizinkan itu terjadi, bersediakah untuk dihancurkan, tidak diciptakan. Right, wrong, bad, papa, online chat, lesbian, seberapa banyak kita ingin menjadi anak yang baik, orang tua yang baik, sehingga kita kehilangan diri kita karena kita selalu menjudge diri kita tidak baik. Oke, right, wrong, bad, papa, online chat, lesbian, thank you. So, Mbak Titin, ada lagi yang mau ditanya atau teman-teman? Silakan. Ya, atau kayak
Oh, oke. Mbak Modi, ada yang present. Yes, thank you. Waktu ngelihat flyer ini di Instagram, saya langsung mikir bahwa topeng itu pada saat topeng itu dilepas, sebenarnya topeng itu adalah energi itu. Karena saya ingat Coach Vena pernah bilang bahwa Bang Modi harus menjadi energi itu. Gitu. Nah, pada saat saya lakukan itu, dan memang oke, walau kadang lupa lagi gitu ya. Misalnya energi joy. Oke, hari ini saya mau energi joy. Energi joy. Gitu kan. Dan joy lah terus gitu. Apakah seperti itu Coach? Ya, topeng itu. Oke, jadi tadi saya ketemu dengan salah satu peserta di sini yang jemput dia ikut kelas foundation. Jadi saya bilang ini, struktur manusia itu fondasinya itu dibentuk bahkan sejak kecil sudah terbiasa dengan energi, gitu kan? Bahkan dibawa dari beberapa kehidupan yang sebelumnya, kemudian membentuk, dan inilah yang energi adalah language kan, bahasa pertama ke universe. Jadi energi inilah yang mancar ke universe dan menciptakan kehidupan kita. Jadi kalau misalkan secara fondasi nggak semuanya digali, kamu cuma gali daerah bisnis, kamu gali daerah relasi, masih banyak lagi program-program yang narik kamu kembali. Kata Coach Dani, kalau udah masuk dalam kotak, Coach Dani sendiri udah tahu gitu, kotaknya banyak banget gitu. Masuk penjara, keluar ke penjara yang lain. Iya, masuk penjara, keluar penjara. Itu sebabnya fondasi itu penjara semuanya tuh dilepasin dulu. Nah, jadi energetically-nya kamu berubah secara keseluruhan gitu lah ya. Dan itu pun perlu kita bekerja di situ. Kita perlu menyadarin, progress di dalam situ untuk menyadarin itu gitu. Jadi nggak hanya cuma satu, and then clearing, and then beres. Ada perangkap lainnya lagi yang narik lagi, ada perangkap lagi yang narik lagi. Jadi kamu hanya bermain di situ aja gitu kan. Makanya gue bilang, ini untuk benar-benar keluar, itu benar-benar kita perlu memilih. Gitu. Benar-benar perlu memilih untuk kehidupan kita sendiri. Jangan sampai nanti sakit dulu, menderita dulu, baru kita memilih. Memilihnya juga cuma sedikit lagi. Oh, bagian ini aja, yang lain enggak. Gitu. And sometimes memilih itu sangat menyakitkan di awal ya. Misalnya saya... Cie. Bener Coach. This is serious gitu. Oke. Karena saya harus ingat nggak waktu itu, bersediakah Anda untuk kehilangan? Ya. Gitu loh. Dan saya betul-betul bersedia untuk kehilangan, termasuk kehilangan beberapa orang dekat gitu, yang betul-betul memang energinya tidak berkontribusi sama saya gitu, dan betul-betul saya hilang dan saya lupakan dan tidak berarti lagi gitu loh. Istilahnya energi tersebut hilang gitu, energi ketidaksuka atau energi yang membebani saya itu hilang gitu loh. Dan pada akhirnya orang-orang dekat tersebut juga berubah gitu kan. And it's nice gitu. Yes, dan bagaimana kehilangan itu sebenarnya tidak kehilangan, di awalnya aja kehilangan gitu ya. Ya, di idea bahwa kita bakal kesekian gitu kan, bakal yang tadi di atas kan, ya bukan siapa-siapa kayak Mbak Firna bilang, Jenny bilang, bukan siapa-siapa, lonely gitu. So di idea itu juga kebohongan, karena ketika kita, sebenarnya kita nggak pernah kehilangan, ketika kita hanya melepaskan, seperti nafas, narik nafas, hembuskan. Ketika kita melepaskan, kita mengizinkan yang lebih baik lagi datang dengan ask the question. Ya, dengan ask the question kita mengizinkan yang lebih baik lagi untuk bermain bersama dengan kita, yang berkontribusi dalam hidup kita. Yep. Oke. Jadi sebenarnya ide kehilangan itu no, that's lies, atau kebohongan. Okay. Ya. Dan ketika kita bersedia untuk kayak narik nafas, and then kemudian dihembuskan, kan nggak mungkin kita begitu narik, tahan, jangan sampai kehilangan udara, nanti gue nggak bisa nafas lagi. Kan nggak seperti itu juga kan ya. Jadi ya itu tadi, bersedia narik dan bersedia melepaskan, karena kita percaya udara masih ada kan. Oke, so that's abundance. Saudara, bumi sangat abundance. Oke, so semua perasaan kekurangan, takut kurang orang, takut kurang uang, takut kurang yang mendukung, kurang klien, kurang apapun. Bersediakah semuanya dihancurkan, tidak diciptakan. Yes. Karena that's all the lies. Semua adalah kebohongan. Coach, ke pop up-nya itu tadi apa? Hold energinya itu.
ya hoarding gitu ya. Jadi memegang, memegang, yes, that's energy untuk hoard. takut melepaskan apa yang ada di sekitar kita gitu. Yes, itu karena dari energi scarcity, jadi dari energi kekurangan, dari energi need, membutuhkan. So itu pun need itu juga diciptakan need. Jadi kita menciptakan kebutuhan untuk, kalau yang minggu lalu kan kita menciptakan kebutuhan untuk supaya orang itu membutuhkan kita. Oke, jadi kita menciptakan kebutuhan untuk orang tersebut membutuhkan kita sehingga kita merasa dibutuhkan dan kemudian kita merasa berharga. Sama gitu. The idea adalah kita memiliki energy need sehingga kita takut kehilangan dan kita memegang apapun termasuk orang, terus uang, barang, dan termasuk juga memori dan rasa sakit. Seberapa banyak rasa sakit yang kamu kunci dan kamu simpan di dalam tubuh dan kamu tidak bersedia untuk melepaskan. Oke. Kenapa tidak dilepaskan? Karena ada program. Mungkin nggak batitin. Kau mesti mengingat rasa sakit ini karena itulah yang memicu aku. Iya, Coach. Tapi Oke. enjoy Apa Mbak Titin. ada hubungannya dengan program perusahaan ya, Coach? Karena kami harus bisa menggali kebutuhan orang lain dan memberikan solusinya agar kita pun dibutuhkan. Itu ada kontribusinya juga ya, Coach. Akhirnya untuk dibutuhkan itu lebih kuat lagi. Oke. Membutuhkan ini dari energi kekurangan atau dari energi berkelimpahan? Berkelimpahan. Kalau untuk nasabah tentu berkelimpahan ya, Coach. Kalau misalkan dari kekurangan, saya takut orang itu nggak ada. Saya takut saya nggak punya klien. Oke, ya. Jadi yang perlu jujur adalah diri kita. Apakah kita ketakutan klien itu pergi? Ya, kitanya ya sih. Yes, gitu ya. Jadi ketika kamu takut kliennya pergi, yang mengkontrol kamu atau klien kamu yang mengontrol kamu? Klien. Klien, karena dia tahu kamu takut. Yes, energi udah nggak seimbang lagi. Energi udah nggak asik. So everything yang kamu takutin itu yang mengkontrol. Kamu takut anak kamu bla bla bla, lalu anak kamu yang mengkontrol. Kamu takut tidak menjadi ibu yang baik, anak kamu yang kontrol. Gampang tinggal pencet, Bu, jadi ibu yang baik, kasih aku uang. Kasih aku izin begini, izin begini. Kalau enggak, kamu ibu yang buruk. Oke, so, aku di sini bukan tentang baik dan buruk, tapi kesadaran. Coach, Ya. kalau kita punya bayangan atau desire gitu tentang sesuatu yang kita mau kreasikan gitu, tapi ternyata ada sesuatu yang mungkin berbeda dengan apa yang kita desire yang sepertinya berkontribusi gitu. Nah, apakah kita tetap pada komitmen kita gitu, atau kita aware untuk choose ini juga gitu? Aku masih belum dapat pertanyaan Intan. Maksudnya gimana? Kan tadi kayak ada suatu bayangan ya, kayak kalau saya melihat dari yang topeng dan sebagainya itu kan mungkin setiap orang itu ada desire gitu, ada sesuatu yang diinginkan, mau dicapai dan ini gitu. Tapi yang istilahnya mungkin dulu yang dikatakan bahwa Tuhan memberikan yang lebih baik gitu. Atau mungkin ternyata dari yang desire ini kita tidak seperti itu, tetapi ada sesuatu yang ternyata kita nggak memikir sampai ke situ gitu. Yang tadi kayak ada hidden agendanya. Ya, misalnya saya kepengen ke Jakarta gitu kan, saya pikir Jakarta ini nyaman dan tiba-tiba ada panggilan ke Surabaya dan sebagainya, dan kayaknya ini menarik juga gitu. Akhirnya kan saya mencoba konsisten dengan building dream saya tentang Jakarta, atau saya membuka aware bahwa ada kontribusi juga di sini, apa gimana? Kalau dia akses, kita tidak konsisten pada bisnis, kita konsisten pada diri kita. Yeah. Jika kita konsisten pada diri kita untuk create greater, kita follow energy. Bukan konsisten kepada dreammu, tapi konsisten kepada dirimu. And then ketika konsisten pada diri, maksudnya adalah kita komit kepada, bukan konsisten ya, yang saya komitmen untuk memilih lebih greater setiap hari. Sehingga dengan kesadaran dia milih Jakarta, Surabaya. Mana yang create more saat ini? Jakarta, Surabaya. Saat ini mana yang lebih contribute? Mana yang lebih ease? Mana yang lebih light?
Okay, and then cek energinya. Sometimes dua-duanya suka align, and then cek mana yang lebih. Kalau saya kadang-kadang cek presentasinya. Okay, dan cek lagi. Okay, so this one saat ini sekarang yang di sini ini kan Jakarta right now, Surabaya next week, atau seperti apa? Just follow the energy and you ask the question. Gitu ya, kayak karena kita komitmennya adalah untuk menciptakan lebih hebat tiap hari sama diri kita. Jadi bukan komit kepada dream-nya. Oke. Dan ketika komit lebih greater, kita bisa ngerubah loh. Misalkan dream kita mau hotel. Tapi begitu kita komit pada diri kita, bisa jadi hotel itu berubah bentuk jadi salon. Kalau kita komit greater, kita bisa mengubah bentuknya. Karena memang energinya mau dibawa ke sana. Ya, ya. Oke, ya. Yes, kuncinya adalah komitmen pada diri sendiri untuk memilih lebih hebat gitu. Oke. Ya, dan pertama adalah kamu menyukai diri kamu. Gimana kamu memilih lebih hebat kalau pertama kayaknya kamu tidak menyukai diri kamu? Ya. So, homework untuk untuk teman-teman untuk teman-teman adalah semua judgment tentang dirimu di Potent Box, semua judgment kamu dan apa yang kamu suka dari dirimu. Ask the question. Karena saya waktu itu pernah tanya, hey Ryan, what is my power and potensi? Kamu bisa lihat nggak? Kamu bisa lihat nggak? Gitu. Apa sih? Gitu kan? Saya pikir kayak human design dibacain gitu lah. Terus saya bilang, you ask yourself. Bagaimana gue ask taunya ya? Aku bilang gitu, gue nanya sama dia aja, dia nggak tahu gimana. Aku bilang gitu kan. What is my power, my potensi? Aku cuma tanya, what is my power, potensi? Dari 2019 aku tanya. Pertama kali ketemu Ryan. And then kemudian jalannya pelan-pelan gitu loh untuk saya mengetahui power dan potensi saya step by step. Jadi ternyata bukan secara kognitif gitu ya. Ketika bukan secara kognitif, saya ketemu sama orang ngomong, saya ketemu sama orang bilang gitu kan. Oh, oke, gitu ya. Jadi ketika you ask the question, you receive. Tapi bukan secara kognitif. Dan ketika kamu receive, ketika kamu mengenalin, acknowledge, and then ask for more. Gitu. Oke. Yes, kalau gitu sampai jumpa lagi. Ketemu di Rabu yang akan datang. Ya, kemungkinan saya ke Jogja. Dari Surabaya ke Jogja. Jalan-jalan mulu nih, Coach. Iya. Pekerjaan yang menyenangkan. Itu yang aku aks gitu kan di dalam bukuku aku udah aks itu. Oke, thank you Mbak Ratna, Pak Abi, semua teman-teman. Bu Lili, thank you. Dani, Mbak Ipan. Thank you Coach Vena. Thank you Sobat. Coach Vena. Thank you semua. Sampai jumpa minggu depan.